ya disenangi oleh Allah, oleh Tuhan. Saudara, berbicara mengenai melayani atau pelayanan, yaitu mempersiapkan, ya arti melayani atau dengan kata dasarnya itu layani, yang berarti menyiapkan segala keperluan seseorang, ya. Jadi kita melayani Tuhan berarti kita sedang mempersiapkan apa yang Tuhan mau dari dalam hidup saudara dan hidup ya saya. Karena itu saudaraku, pelayanan yang dikenan oleh Tuhan, ya, pelayanan yang disukai oleh Tuhan, pelayanan yang bagaimana? Jelas tadi dikatakan di ayatnya yang ke-18 bahwa karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, garis bawahi, ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ya ada koma, kemudian dilanjut, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Cara ini cara yang bagaimana? Yang dikehendaki oleh Allah. Maka kembali ke ayatnya yang ke-17, dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa saudara? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti saudara, yang dikenan oleh Allah dalam pelayanan kita, yang pertama itu bukan persoalan mengenai makanan dan minuman atau perkara-perkara jasmani. Jadi kalau kita melayani, fokusnya bukan pada perkara jasmani. Fokus dalam pelayanan itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan perkara-perkara dunia ini. Jadi ini tidak dikenal oleh Tuhan. Manakala seseorang melayani di dalam Tuhan, dia hanya memandang pada perkara jasmani. Karena ada orang melayani khususnya bagi ya pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Termasuk ini teguran kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jikalau seseorang melayani Tuhan, saudara, apakah dia melayani fokusnya kepada perkara jasmani tadi, yaitu makanan dan minuman? Ya kan, itu perkara jasmani. Ini tidak dikenal oleh Tuhan. Makanya dilarang dalam pelayanan itu kalau orang itu hanya memandang kepada perkara-perkara yang kelihatan. Jadi mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan, dalam pelayanan tidak boleh tertuju kepada perkara jasmani. Makanya di ayatnya atau perikop di atas itu, mulai dari ayat 13 sampai dengan selesai itu berbicara mengenai apa? Tentang makanan. Ya kan? Jangan menjadi atau memberi batu sandungan. Di situ ada disinggung tentang makanan. Kalau seseorang itu makan ya dengan aturan-aturan mainnya, itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu tidak usah, kata firman Tuhan. Tetapi apa saudara? Dilanjut bahwa fokus kita dalam melayani adalah melayani di dalam kebenaran. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan dalam pelayanan kita, yang dikenal oleh Tuhan dalam kita melayani adalah ketika kita melayani di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Bahwa segala sesuatunya adalah tentang Allah. Bagaimana supaya Yesus ditinggikan? Bagaimana supaya Yesus dipermuliakan? Bagaimana supaya Yesus semakin lebih tinggi dan kita semakin berkurang-kurang? Perlu ada apa saudara? Yang muncul itu adalah Yesus. Keakuan kita menjadi lebih rendah. Ya, tidak ada lagi keakuan dalam pelayanan. Ini Tuhan senang ini. Kalau seseorang melayani hanya muncul keakuannya,
tetapi Yesus semakin di bawah, kita yang semakin tinggi, ini kurang berkenan kepada Tuhan. Karena ada orang melayani motivasinya beda. Karena mungkin dia melayani karena suaranya bagus, misalkan saja begitu, lalu dia melayani. Atau bisa saja orang lain melayani karena ada sesuatu yang dia inginkan. Mungkin di tempat ini saudara, di pelayanan ini mungkin pelayan-pelayan Tuhan tidak digaji, ya kan? Kata kasarnya tidak digaji, atau tidak ada PK, ya, yang secara rutin diberikan kepada pelayan-pelayan. Tetapi ada pelayan-pelayan yang lebih lagi luas, lebih besar lagi. Sudah ada setiap bulan ketika mereka melayani, maka ada persembahan kasih yang disampaikan kepada mereka atau yang diberikan kepada mereka. Sehingga saya tidak memvonis ya pelayan-pelayan itu memiliki motivasi. Kadang-kadang tidak 100% orang memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan, tapi ada motivasi yang lain. Mungkin dia khusus di sana melayani karena tugas, karena perintah, tapi hatinya yang paling dalam mungkin tidak 100%. Mungkin ada kerinduan keinginannya melayani karena apa? Karena perkara jasmani tadi. Tetapi yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan kita, Dia mau supaya kita melayani dalam kebenaran. Amin. Amin saudara. Melayani di dalam kebenaran. Kebenarannya adalah firman-Nya. Ini jadi segala sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, ingat, kita sedang tidak melayani Tuhan. Tapi kalau kita masih berjalan dalam jalur kebenaran firman Tuhan, kita sedang melayani kebenaran firman itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Apa yang dirindukan oleh Tuhan dalam diri kita? Ya kita melayani Dia. Supaya apa? Sekali lagi, nama Tuhan semakin ditinggikan. Ya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat apa? Lewat pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya tidak main-main dalam pelayanan, saudara. Ya. Dalam pelayanan ini butuh apa? Butuh kerendahan seseorang, butuh motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Motivasi kita supaya Yesus semakin ditinggikan dan kita semakin berkurang. Bukan aku yang timbul, bukan aku yang muncul, tetapi Yesus semakin ditinggikan. Lewat apa? Lewat sikap hidup kita, lewat apa yang kita perbuat, lewat perkara-perkara yang kita kerjakan. Semua fokusnya kepada Tuhan. Aku kerjakan ini supaya apa? Itu yang penting kita tanamkan dalam hati kita. Tanamkan dalam pola pikiran kita, saudara. Saudara mengerjakan apapun, tanamkan senantiasa bahwa yang saudara kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini dikenang oleh Tuhan. Lebih luasnya lagi, mungkin yang saya bicarakan ini masih standar dalam apa? Standar dalam kita pelayanan kerajaan Allah. Tapi saudara, ketika saudara juga mengerjakan sesuatu di rumah, misalnya ketika saudara belajar, ketika saudara bekerja di perusahaan, ketika saudara sedang bergabung dengan masyarakat, ketika saudara sedang melakukan sesuatu, ketika saudara mengerjakan itu dan fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya inilah yang dirindukan oleh Yesus dalam diri kita. Sehingga apa? Dalam pelayanan, dalam mengerjakan sesuatu, kita selalu apa? Berhati-hati. Berhati-hati, saudara. Karena apa, saudara? Ketika kita tidak berhati-hati, maka kita sudah mulai apa? Timbul keakuan. Yesus semakin di belakang. Makanya ketika saudara belajar pun, ingat saudara belajar untuk siapa? Jangan fokus untuk dirimu sendiri. Ya. Ketika saudara juga bekerja di perusahaan, jangan jangan saudara fokus aku bekerja untuk supaya aku bisa mendapat gaji dan lain sebagainya. Tapi fokuslah aku bekerja supaya nama Yesus dipermuliakan lewat aku bekerja, perusahaan ini diberkati. Atau yang sekolah, aku belajar supaya lewat aku belajar aku pintar, nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa nama Tuhan dipermuliakan? Karena ketika saudara pintar, Yesus yang dipuji. Wih, anak-anak Tuhan ya,
luar biasa. Saya percaya mereka itu pintar-pintar karena mereka apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Orang memuji anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu pintar. Karena mereka diberkati oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh orang lain kepada saudara yang belajar dengan baik, yang belajar dengan tekun. Karena motivasi yang benar tadi. Kebenaran firman Tuhan inilah kebenaran. Yang selanjutnya saudara, pelayanan yang dikenan oleh Tuhan selain melayani dalam kebenaran, maka saudaraku, pelayanan selanjutnya adalah melayani di dalam apa? Damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera. Yang kedua, melayani di dalam damai sejahtera. Nah, ini penting. Dari mana timbul damai sejahtera, saudara? Ya, timbulnya damai sejahtera karena ada Yesus kembali kepada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang bertata di dalam hati kita, makanya timbul damai sejahtera. Ya, kita melayani dengan penuh sukacita. Kalau kita melayani oleh karena tugas dan keterpaksaan, pasti tidak ada apa damai sejahtera. Pasti itu. Kalau misalnya saya suruh saudara, Kakak Kesya, pimpin pujian, contoh ya kan? Janganlah, suaraku belum bisa. Ya kan? Banyak. Misalnya anak-anak Tuhan disuruh, aku belum bisa, aku belum ini dan lain sebagainya alasannya. Ingat saudara, ketika saudara ya kan disuruh atau diperintahkan, tapi saudara berpikir, senang sekali. Kenapa? Karena ketika aku melayani itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka timbullah damai sejahtera di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penting ada damai sejahtera. Amin. Melayani, pelayanan yang dikenan oleh Tuhan ada damai sejahtera. Kalau kita melayani oleh karena ada rasa keterpaksaan dalam kita melayani Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera, saudara. Ya, tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera akan hilang, maka sia-sialah pelayanan kita. Itu nggak dikenal oleh Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan penuh antusias, ada damai sejahtera, ada semangat, ada roh yang menyala dalam diri kita. Ini Tuhan lihat nih, ya kan? Tuhan lihat, anakku luar biasa nih. Dia melayani Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena paksaan. Karena koridor pelayanan itu luas, menyapu gereja juga itu pelayanan. Berbuat baik kepada orang lain pun itu pelayanan, saudara. Makanya hari-hari ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mengapa orang banyak berbuat baik? Apalagi ini bulan-bulan bagi orang agama seberang, ini bulan apa? Bulan suci bagi mereka. Mereka harus berbuat baik. Kalau boleh banyak-banyak melakukan kebaikan, beramal namanya. Ya kan? Kita juga, saudara, mengapa kita selalu ingin berbuat baik? Karena itu adalah kebenaran, sehingga timbul damai sejahtera dalam diri kita. Itu juga kebaikan, itu juga mendatangkan damai sejahtera. Karena itu saudara, ingat, pelayanan yang dikenan atau disukai oleh Allah, pelayanan itu ada damai sejahtera. Yang selanjutnya, ya, di bagian terakhir ayatnya yang ke-17, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ini yang ketiga. Ketika kita bersukacita di dalam Roh Kudus, ini pelayanan yang dikenan oleh Allah. Saudara, banyak orang berkata begini, bagaimana aku bisa bersukacita? Ya, situasi sekarang ini sangat sulit. Apalagi ditantang dalam hal memberi. Ya, kemarin kami di wadah WBI, ya WBI Kepri, WBI GBI Kepri mengadakan baksos, ya
kan, bantuan sosial bagi masyarakat Kota Batang. Saudara, di situ nggak ada yang keterpaksaan. Kita bicara, kita kompromi, kita rembuk, jadi timbul sesuatu musyawarah, sehingga dibuatlah satu perincian dana sekian. Barang siapa yang sukarela mau menyumbangkan ya dari sebahagian miliknya, ya apa yang dia punya silahkan, nggak dibatasi, mau berapa saja, ya kan? Jadi ada orang yang mungkin banyak duitnya, kasih sumbangan begini, terkumpullah saudara, dan itulah yang dibagi-bagi kepada masyarakat. Ya, saudara lihat di sana, ada apa? Pelayanan yang dikenang oleh Tuhan. Ketika ada Roh Kudus memberikan kekuatan bagi orang tersebut. Sebenarnya sulit ya kan, masa-masa seperti ini orang semua kekurangan. Secara materi orang semua kekurangan. Rasanya sulit untuk berbagi. Tapi ketika di dalam kekurangan kita berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan, misalnya pertolongan, justru disitulah ada kekuatan yang kita rasakan. Amin. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada orang itu. Karena itu saudara, mari lakukan terus kebaikan. Lakukan kebaikan sekalipun itu sulit. Mengampuni itu sulit. Ya apalagi seseorang itu terluka hatinya, itu mungkin mengampuni itu sulit. Tapi untuk kebaikan, karena ada kekuatan Roh Kudus, maka kita harus kerjakan. Apalagi timbul perkara-perkara, persoalan-persoalan. Tadi sore ada sedikit persoalan. Mungkin sebagai orang tua yang sedang bersoal, mungkin hatinya sakit. Apalagi diancam-ancam, dituduh-tuduh begini-begini. Mungkin rasa hatinya sakit. Ya, tapi demi kebenaran Allah, ya ada kekuatan dari Roh Kudus, maka ia harus mampu untuk mengampuni, memberi ampun. Ya karena apa saudara? Inilah yang diinginkan oleh Yesus kita. Pelayanan yang diberikan, ya pelayanan oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Ya, melayani Kristus dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hati kita saudara harus dipenuhi oleh sukacita. Sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi malam hari ini kita sudah mengerti pelayanan yang dikenal oleh Tuhan. Ya, apa yang pelayanan yang bagaimana yang dikenal oleh Tuhan? Pelayanan yang tidak berfokus kepada perkara jasmani dan perkara ya yang tadi saya sebutkan, makanan dan minuman. Yang kedua saudara, yang dikenal oleh Allah adalah ketika kita melayani di dalam kebenaran. Selanjutnya yang ketiga, kita melayani di dalam damai sejahtera. Kita melayani yang keempat, kita melayani di dalam kekuatan Roh Kudus. Apapun masalah dalam hidup kita ini, ingat ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk kita terus melayani Tuhan di dalam kebenaran. Amin. Jangan undur dari kasih Tuhan saudara. Ingat ada kekuatan yang Tuhan senantiasa beri bagi orang-orang yang tetap mencari Tuhan. Apapun masalahmu saudaraku, ya, masalah seberat apapun menurut saudara, ingat ada kekuatan yang Tuhan beri lewat kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu saudara, jangan padamkan roh yang ada di dalam dirimu. Ingat bahwa engkau harus melayani Tuhan dengan kebenarannya. Ya, kebenarannya ada. Ini firman Tuhan adalah kebenarannya. Oleh sebab itu saudara, layanilah Tuhan dengan sukacita. Layanilah Tuhan dengan damai sejahtera. Layanilah Tuhan dengan kebenarannya. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menginginkan apa? Pelayanan yang hanya berfokus kepada materi, berfokus kepada hal-hal jasmani, berfokus kepada diri sendiri. Tetapi yang diinginkan adalah fokus satu. Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan,
Yesus diagungkan. Ia semakin bertambah-tambah, saudara dan saya semakin berkurang-kurang. Bahkan akhirnya kita tidak kelihatan, tapi yang nampak adalah Yesusnya. Maka kerjakanlah segala sesuatunya dengan Yesus di depan. Utamakan Yesus, 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 dan Yesus. Terus motivasi, Yesus. Yang aku buat ini adalah untuk Yesus. Aku kerjakan ini untuk Yesus. Ketika kita tanamkan itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam roh kita, maka semua yang namanya keakuan itu akan hilang, saudara. Mari belajar, saudara. Saya percaya kita semua orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Tapi ingat, dalam kekurangan dan kelemahan kita, ketika kita mau mencari kebenaran di dalam Yesus, justru di situ kita menjadi kuat. Jadi jangan kita menganggap aku nggak butuh Tuhan. Tapi kita harus selalu menganggap, aku butuh Kau Tuhan. Aku butuh Kau Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau kita tidak membutuhkan kekuatan Tuhan, maka jatuhlah. Ya, hidup kita akan hancur. Sebab itu saudara, jangan pernah meninggalkan yang namanya kasih Tuhan. Layani Tuhan. Karena pelayanan yang dikenal oleh Tuhan, seperti yang saya sebutkan ketiga hal tersebut. Layani Tuhan dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dalam kekuatan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberi kekuatan kepada kita untuk kita bersemangat di dalam hidup ini. Pelayanan